Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 10. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Tanpa banyak bicara, Itadori langsung membanting alat komunikasi yang tiba-tiba menempel di telinganya. Namun ketika benda tersebut menyampaikan bahwa dirinya adalah Mekamaru dari SMK Jujutsu Kyoto, Itadori langsung terdiam. Pemuda ini pun semakin serius ketika mengetahui bahwa Gojo Satoru telah disegel. Sementara itu di lantai bawah, Gojo memanggil nama Suguru, hingga mengakibatkan tangan tubuh sahabatnya tersebut bergerak mencekik lehernya sendiri. Walau sedikit kesakitan, namun setelahnya Kenjaku tertawa girang karena sebelumnya tidak ada fenomena aneh seperti ini. Jiwa di dalam tubuh Geto nampaknya menolak kehadiran Kenjaku yang seenak hati mengendalikannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kenjaku lantas menyegel Gojo di dalam alam penjara. Saat itulah Gojo benar-benar terkunci dan terkurung di dalam alam penjara. Kenjaku pun memastikan bahwa misi penyegelan Gojo telah 100% diselesaikan. Sementara itu Mei Mei masih belum percaya dengan informasi Mekamaru. Apalagi yang dibicarakan ini adalah Gojo Satoru, seorang penyihir Jujutsu terbaik saat ini. Pada intinya Mekamaru tidak memiliki bukti apapun untuk meyakinkan Mei Mei dan Itadori. Namun keberadaannya di sini adalah bukti nyata tentang peristiwa tidak menyenangkan ini. Dia pun mengisahkan bahwa pada tanggal 19 Oktober dia telah terbunuh oleh roh kutukan tingkat khusus, yaitu Mahito. Dia yang sekarang hanyalah asuransi tingkat tinggi yang ditinggalkannya semasa hidup. Ketika Gojo tersegel, maka asuransi ini akan segera aktif dengan sendirinya. Mekamaru memilih Itadori karena pemuda tersebut berpeluang kecil jadi mata-mata. Dia juga meyakini bahwa Mei Mei yang ahli dalam menemukan musuh tidak bersalah sama sekali. Walau Mei Mei mencoba mengelak dari pernyataan Mekamaru, namun faktanya ada dua sosok pengguna kutukan yang datang untuk menghabisinya. Sebenarnya Mei Mei ingin mengabaikan kedua sosok pengguna kutukan tersebut, namun saat ini situasi di Shibuya telah berubah. Teknik penghalang musuh jauh lebih kuat, ditambah lagi saat ini ada 4 penghalang yang telah diturunkan di sana. Penjelasannya sebagai berikut. Penghalang A yang mengurung orang biasa, penghalang B yang mengurung Gojo Satoru, penghalang C yang bisa mencegah keluar masuknya penyihir Jujutsu, dan penghalang D yang sama seperti penghalang A, yaitu mengurung orang-orang biasa. Para penyihir Jujutsu yang bersiaga pasti sudah berada di penghalang C, dan disitulah ponsel sudah tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi. Mekamaru memohon agar Mei Mei dan Itadori bergerak sesuai dengan arahannya karena sudah tidak ada waktu lagi. Mei Mei pun percaya, dan saat itu juga Mekamaru meminta Itadori untuk kembali ke Meiji Jikumai Shibuya melewati bawah tanah. Dia lantas meminta Itadori untuk memberitahukan pada semua penyihir Jujutsu bahwa Gojo Satoru telah disegel. Semuanya harus bersatu dan satu tujuan untuk menyelamatkan Gojo. Jika Gojo menghilang, maka dunia penyihir dan manusia akan kacau balau. Mei Mei bertugas memberikan celah bagi Itadori untuk melewati musuh dan menjaga jalur bawah tanah ini untuk sementara waktu. Saat itulah terlihat sosok pengguna kutukan yang bersiap melakukan pertarungan. Di waktu yang sama, para roh kutukan tingkat khusus telah sadar dari pengaruh Muryokuso. Namun Gojo masih terus melakukan perlawanan, walau dia sudah tersegel di dalam alam penjara.
kotak alam penjara tiba-tiba menjadi berat dan menghujam lantai stasiun. Di dalam alam penjara tersebut, walau situasi sangat gawat, namun Gojo bersikap santai dan optimis bahwa semua ini pasti ada solusinya. Dia pun mengandalkan semua murid dan teman-temannya untuk membereskan masalah ini. Semua tim penyihir Jujutsu nampak masih bersiaga di posnya masing-masing. Di sini Fushiguro terlihat agak khawatir karena sudah cukup lama Pak Gojo masuk ke dalam penghalang. Hal yang sama juga dirasakan oleh Nanami. Apalagi dia lebih khawatir karena musuh yang dihadapi bukanlah tipe yang menyerang secara sembrono. Nanami berencana menghadapi musuh yang menurunkan penghalang, sementara Fushiguro dan Ino harus fokus melindungi orang-orang biasa. Sedetik kemudian, 3 tim penyihir Jujutsu mulai memasuki penghalang secara bersamaan. Sementara itu di luar penghalang, ketika Ichichi sibuk menghubungi asisten pengawas lain dengan ponselnya, tanpa diduga dia ditusuk berkali-kali oleh Haruta Shigemo. Sontak saja Ichichi tumbang dan tidak berdaya. Disinilah diperlihatkan bahwa Uraume meminta Haruta untuk memburu manusia yang mengenakan setelan jas seperti Ichichi di luar penghalang. Di dalam stasiun, Kenjaku dan rekan-rekannya masih kesulitan memindahkan alam penjara yang menyegel Gojo. Saat itulah Mahito sadar bahwa CCTV milik Mekamaru telah menerima informasi penting tersebut dan menyampaikannya secara langsung pada Itadori. Mahito pun menghancurkan CCTV Mekamaru walau itu sudah terlambat. Mekamaru pun meminta Itadori untuk mengumpulkan para penyihir Jujutsu ke stasiun yang berdekatan dengan stasiun Shibuya. Jika penghalang berhasil dihancurkan, maka semuanya bisa menyerbu stasiun Shibuya. Itadori pun terus berlari kencang hingga memasuki penghalang. Dia juga memukuli beberapa roh kutukan yang muncul di tengah jalan. Setelah mengalahkan beberapa kutukan, Itadori lantas menaiki gedung bertingkat dan mulai berteriak memanggil-manggil Nanami. Teriakan Itadori membuat Fushiguro dan yang lainnya tersentak. Ketika Itadori mengatakan bahwa Gojo Satoru telah disegel, Nanami langsung melakukan perubahan rencana. Semuanya harus segera berkumpul dengan Itadori. Jika Gojo benar-benar disegel, maka nasib manusia di negeri ini akan berakhir. Saat ini maksud dan tujuan para roh kutukan tingkat khusus mulai terkuak. Hanya tinggal menunggu waktu saja, hingga para penyihir Jujutsu datang untuk menyelamatkan Gojo Satoru. Namun Kenjaku masih ingin bertahan di stasiun untuk mengawasi alam penjara. Sementara Chosho berniat membalaskan kematian adik-adiknya dengan membunuh Itadori dan Nobara. Mahito pun sependapat dengan Chosho yang ingin sekali membunuh Itadori. Dia tidak peduli dengan keinginan Jogo yang berniat membangkitkan Itadori sebagai Sukuna. Dikarenakan Gojo Satoru telah disegel, tanpa Sukuna pun mereka semua pasti bisa menang melawan penyihir Jujutsu. Para roh kutukan tingkat khusus ini pun mulai bergerak, meninggalkan Kenjaku sendirian yang masih bertahan bersama alam penjara. Pada saat itu juga, Mimiko dan Nanako memaksa Kenjaku untuk mengembalikan jasad tuannya, yaitu Geto Suguru. Mereka telah banyak membantu Kenjaku dengan menghabisi banyak manusia. Jadi keduanya tidak ingin Kenjaku mempermainkan jasad Geto lebih lama lagi. Namun Kenjaku menolaknya mentah-mentah. Dia menyalahkan Mimiko dan Nanako karena tidak membuat ikatan sumpah sebelum menyerahkan tubuh Geto. Dia lantas mengusir kedua gadis tersebut. Bahkan dia mengancam akan membunuh keduanya jika berani macam-macam. Mimiko dan Nanako pun mundur. Namun mereka memastikan bahwa Kenjaku nantinya akan menyesal karena keputusannya ini. Kembali pada Itadori, yang saat ini telah berkumpul dengan tim Nanami. Mekamaru mencoba menjelaskan pada semuanya tentang rencana penyegelan Gojo Satoru oleh Kenjaku. Situasi di Shibuya juga semakin kacau, ditambah dengan adanya beberapa roh kutukan tingkat khusus dan bawahan Geto, serta manusia yang telah diubah menjadi kutukan. Untuk melakukan penyerangan, semuanya harus bergerak untuk menghancurkan penghalang yang ada. Mekamaru pun meminta semuanya berpencar karena situasi sudah semakin mendesak. Nanami berencana berkumpul dengan Ijiji untuk menyampaikan informasi ini. Sementara itu Itadori, Fushiguro, dan Ino harus menghancurkan penghalang yang menahan para penyihir Jujutsu secepatnya.
Nanami berpesan pada Ino agar menyampaikan informasi ini pada Kusakabe serta Zenin, dan jika memungkinkan semuanya harus bergabung dan saling membantu satu sama lain. Ino pun semakin bersemangat. Dia pun menjelaskan secara detail tentang berbagai masalah jika Gojo tersegel. Yang pertama, para penyihir Jujutsu tidak akan terlindungi, kesulitan dan bisa saja terbunuh. Lalu masalah yang kedua yaitu hancurnya keseimbangan kekuatan, di mana sebelumnya para pengguna kutukan atau roh kutukan berdiam diri, kini mulai bermunculan secara bersama-sama. Untuk menghindari situasi yang semakin buruk, Ino pun mengajak Itadori dan Fushiguro untuk menghancurkan penghalang sebelum Nanami kembali.